Mudzakir itu dibagi dua ya. Ada fungsi memang al-wa'iz yang memberikan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan, dan ada muallim. Fadhal Ustaz Eko. تعريفه صلى الله عليه وسلم بالوعظ والتذكير، ومن أهم وأبرز أساليبه صلى الله عليه وسلم بالوعظ والتذكير ابتداء بالقرآن الكريم في قوله فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله إنما أنت مذكر كثير من تعليماته صلى الله عليه وسلم إنما ابتدأت في مواعظه وخطبه العامة. حديث روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والسياق لأبي داود عن عبد الرحمن بن عمرو والسلمي Ibn Amr As-Sulami. Al-Hadr ini hujan. Qala Ataina al-Irbad ibni Sa'iyah sallamna wa qulna ataina zairina wa aidina wa muhtabisina. Faqala al-Irbad qala bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dana yawmin thumma aqbala alaina fa wa'adana maw'idatan balidatan darafat minha al-uyun wa wajrat minha al-qulub. Faqala qa'il ya Rasulullah anna hadhihi maw'idatu muwaddi'in fama ta'hadu ilayna. Faqala usikum bitaqwallah wa sab'an wa in 'abdan wa inna 'abdan habsyian فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bab ke-31 ini menekankan atau menerangkan bagaimana ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil wa'dhi wa tadzkir, dengan metode nasihat dan peringatan. Nah, tentunya ini sudah sangat lazim sekali dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibahas dari mana itu. Betul. Abu Dawud, Tirmidzi, juga Ibnu Majah menyampaikan satu riwayat. Wamin ahami wa abrazi asadihi sallallahu alaihi wasallam ta'lim al-wa'du wa tadbir. Dan di antara
uslub-uslub Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar yang dianggap penting, paling penting dan juga paling jelas adalah al-wa'du wa tazkir. Uslubnya atau metodenya dengan metode al-wa'du wa tazkir. Beliau memberikan nasihat atau motivasi dan juga memberikan peringatan tentunya kepada para sahabat. Iktidaan bil Quran Al-Karim, di mana tujuannya adalah beliau mengikuti uslub atau metode Al-Quran itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mudzakir," dan berilah peringatan sebanyak-banyaknya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama anta mudzakir." Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sebagai mudzakir, artinya orang yang memberikan peringatan. Nabi dan Rasul yang memberikan tugas untuk memberi peringatan kepada umatnya. Wa katsirun min ta'limatihi sallallahu alaihi wasallam innama ukhidat minhu fi mawa'idihi wa khutubihi al-'am. Dan di sini didapati bahwa kebanyakan dari ta'lim beliau yang disampaikan kepada para sahabatnya itu diambil dari nasihat-nasihatnya atau dari khutbah-khutbahnya yang disampaikan secara umum, baik itu khutbah Jum'ah ataupun khutbah-khutbah lainnya. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, وقد وقفت على كلمة علمية مهمة لإمام العصر الشيخ محمد أنور Al-Kashmiri. Jadi untuk menjelaskan tentang urgensi nasihat dan tazkir, Abu Ghuddah ini mengutip tulisan yang ditulis oleh seorang imam besar, disebutnya di sini sebagai Imamul Asr, yang bernama Syekh Muhammad Anwar Al-Kashmiri. Berarti beliau dari Kashmir. Di Idah Janib Tazkir, di mana beliau ini menjelaskan secara khusus tentang makna dari at-tazkir yang sudah dibaca di atas, di ta'lim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam metode pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bayanil farqi baina wazifatul wa'idil mudzakir wa wazifatul mu'allim al-faqih. Juga beliau menjelaskan tentang perbedaan antara tugas seorang wa'id mudzakir, ya, pemberi nasihat dan pemberi peringatan, dan tugas seorang mu'allim, seorang guru, seorang faqih yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu syariat kepada orang-orang tertentu. Waqad aradtu zikratul kalimat huda bituliha lima fiha minal fawaid. Jadi kata Abu Ghuddah, saya ingin mengutip pendapat beliau itu di sini secara sempurna, walaupun panjang semuanya cantumkan di sini, mengingat faedahnya yang sangat luar biasa. Jadi tulisan beliau ini ada di dalam kitabnya, yaitu Faidul Bari Syarh Sahihil Bukhari. Berarti beliau termasuk salah satu ulama kontemporer yang mensyarah Sahihul Bukhari, dan beliau dari Kashmir, bukan orang Arab. I'lam anna hunaka wazifatain. Ketahuilah bahwasanya di sana itu ada dua tugas pokok. Al-ula wazifatul wa'id wal mudzakir. Yang pertama itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang yang posisinya sebagai wa'id, sebagai mudzakir. Apa tugasnya? Fa innahu yuharridu 'alal 'amali wa yuraghibu ilaihi. Jadi tugasnya adalah mendorong dan memotivasi umat ini agar bisa mengamalkan ajaran agamanya.
Wa yaktaru min at-ta'birati ma yakunu al-alaha. Maka hendaknya seorang wa'id, seorang mudzakir dia memilih ta'bir-ta'bir, ungkapan-ungkapan yang mendukung tugasnya tersebut. Mungkin kalau sekarang ya para penceramah lah seperti itu. Wala yaltafitu ila tahqiqil mas'alati wa istifa'i syara'itiha wa mawani'iha. Jadi tugas utamanya adalah memotivasi. Oleh karena itu seorang wa'id boleh mengesampingkan masalah-masalah yang harusnya ditahqiq terlebih dahulu. Juga tidak perlu terlalu memperhatikan syarat-syarat ataupun hal-hal yang dilarang dalam apa yang ingin disampaikannya tersebut, maksudnya dalam takbir-takbirnya. Bal yursilul kalama fa ya'idu wa yu'id. Jadi boleh orang yang posisinya seperti ini itu yursilul kalam. Ya dia silakan menyampaikan perkataannya, ceramahnya dengan panjang lebar begitu. Fa yursilul kalam artinya boleh disampaikan secara langsung, kemudian fa ya'idu wa yu'idu. Ya faya itu wayu itu ini berarti segera boleh memberikan peringatan-peringatan, menyampaikan tentang janji-janji Allah. Kalau faya itu bisa menyampaikan janji-janji Allah, wayu itu dan bisa menyampaikan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah. Wayurahibu mutlaqan, boleh menyampaikan tarhib dan tarhib secara umum, secara mutlak. Wayakmuru wayanha wayaltafitu ila mazidit tafasil. Jadi dalam keterangan tersebut atau penyampaian tersebut boleh mengesampingkan artinya masalah-masalah yang sifatnya itu adalah tambahan. Wasaniyatu wazifatul muallim wal faqih wa huwa yuridu talqinal ilmi wa bayanal masalah. Kemudian tugas pokok yang kedua adalah tugas pokok yang diemban oleh seorang yang kategorinya al-muallim, al-faqih. Disinilah baru kemudian seorang muallim atau seorang faqih tadi betul-betul harus talqinul ilm, menyampaikan ilmu dengan sebenar-benarnya. Wa bayanal masalah, demikian pula menjelaskan tentang masalah dengan sebenar-benarnya. Amal-amal biha fa bima'zilin an nadharihi. Sebaliknya kalau seorang muallim, seorang faqih, perhatian utamanya itu bukan kepada amal. Kalau di atas tadi kan perhatian utamanya adalah amal. Jadi kalau yang kedua ini perhatian utamanya terkait dengan teori ilmiahnya yang harus disampaikan. Fayuhaqqiqul bayan, maka ketika memberikan penjelasannya harus ditahqiq terlebih dahulu. Wa yudaqqiqul kalam, kemudian kalamnya juga harus dijelaskan dengan sedetail-detailnya. Wa yastawfi syuruta wa yakhtaru min at-ta'birati ma la yakunu muhiman bi khilafil maqsud. Juga harus memenuhi syarat-syarat apa tugasnya tadi. Tidak boleh sembarangan. Ungkapan-ungkapannya harus dipilih. Tidak boleh menyampaikan hal-hal yang muhiman. Muhiman ini artinya sesuatu yang bisa disalahpahami, ikhtilafil maksud, terkait dengan apa maksud dan tujuannya. Jangan-jangan nanti ada penjelasan yang bisa mempengaruhi pemahaman terhadap maksud yang diinginkan. Bal yaqulu adalla alaihi wa aqraba ilaihi. Uslubnya, takbir-takbirnya itu harus yang lebih mendekatkan pada tujuannya. Fala yusil kalam, nggak boleh menyampaikan sesuatu secara umum, artinya dengan tanpa persiapan dan seterusnya menyampaikan saja seperti yang disampaikan oleh seorang wa'id dan mudzakir. Bal yadhkuruhu bi syara'itihi, tapi penyampaian disampaikan itu harus sesuai dengan syarat dan kriterianya. Barulah kemudian dia menyampaikan janji-janji Allah dan juga ancaman-ancamannya. Barulah kemudian dia boleh melakukan tarhib dan tarhib, tapi tetap bisyara'itihi, dengan syarat-syaratnya yang ketat, yang ilmiah. Fahatani wazifatani. Jadi inilah dua fungsi yang saling berkaitan, fungsi wa'id dan fungsi mu'allim. Wa mansibul syari mansibul muzakkir. Qala Allah Ta'ala innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir.
Jadi mansibus syari, kedudukan syari, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mansib mudzakir yang pertama tadi, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Engkau, hai Nabi, adalah seorang mudzakir, bahkan ada koser, hanyalah seorang mudzakir, walaupun kosernya itu idhofi. Engkau tidak akan bisa menguasai apa mereka umatku. Walaysa lahu masibun muallimin faqat wa mudzakir wa muallim ma'an. Jadi intinya bahwa dari dua wazifah tadi, wazifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedua-duanya, ya beliau sebagai wa'id mudzakir, beliau juga sebagai muallim dan faqih secara bersamaan. Fawajaba an yu'abbira bima huwa ad'al amal wa ab'adu amma yujibu al-kasal. Maka dengan demikian sudah secara otomatis takbir beliau itu harus memotivasi, juga bisa apa membuat umatnya itu terhindar dari kemalasan. Coba berhenti di sini dulu. Ini penting sekali. Ada dua fungsi dalam pembelajaran untuk umat ini. Ada yang berfungsi sebagai muzakkir, muzakkir itu dibagi dua ya. Ada fungsi memang al-wa'iz yang memberikan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan, dan ada muallim sebagai guru. Di sini tadi Syekh Al-Kashmiri tadi itu membagi tugas. Nah, ini fenomena yang ada di masyarakat kita, ya tentunya masyarakat dunia juga.